Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku siswa kelas 8. Kembali lagi dengan saya di channel Anik Juliati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi PPKN kelas 8 bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sebelum saya menjelaskan materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu 1. Mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. 2. Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan benar. 3. Memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan benar. 4. Menyaji hasil perwujudan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dengan benar. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara baru termasuk di Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada tanggal 20 Maret 1602. Diingat-ingat ya, 20 Maret 1602 sejak didirikannya VOC atau Verenigd Oost-Indische Company atau juga yang disebut dengan perusahaan dagang milik Belanda. Sejak didirikannya VOC, berbagai bentuk kekerasan menimpa rakyat Indonesia. VOC juga melakukan politik divide et impera atau politik adu domba untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Jadi, dengan didirikannya VOC ini, banyak terjadi politik divide et impera atau politik adu domba. Nah, ketika Daendels berkuasa, tahun 1808 sampai dengan tahun 1811, bangsa Indonesia semakin menderita. Rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan untuk kepentingan militer Belanda. Penderitaan rakyat Indonesia pun berlanjut ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch menerapkan culture stelsel atau tanam paksa. Diingat-ingat perbedaannya, kalau Daendels itu menerapkan kerja paksa, sedangkan Van den Bosch tanam paksa. Apa perbedaannya? Kalau kerja paksa ini membangun jalan, sedangkan Van den Bosch melakukan tanam paksa, yaitu menanam tanaman sesuai dengan keinginan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. Selanjutnya yaitu tentang penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia menimbulkan perlawanan di berbagai daerah, seperti di daerah Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda, di antaranya yaitu Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer.
Nah, Mr. Van der Venter ini mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang disebut dengan etis politik yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi, atau yang saya singkat dengan singkatan ETI. E-nya edukasi, T-nya transmigrasi, dan I-nya irigasi. Apa itu edukasi? Edukasi itu berkaitan dengan pendidikan. Jadi pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga yang cakap dan terampil serta murah. Nah, sedangkan transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat kepada daerah yang jarang penduduknya. Dan yang terakhir adalah I-nya irigasi, yaitu membangun sarana pengairan sebagai upaya untuk mengatasi tanah-tanah yang kering akibat dari tanam paksa yang diterapkan oleh Jenderal Van den Bosch. Jadi program dari politik etis atau politik balas budi itu ada 3, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Sekarang kita masuk ke bagian B tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern dengan pengurus tetap, ada anggotanya, tujuan dan program kerja. Didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat Indonesia harus cerdas. Nah, Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, dan pengadilan. Sedangkan utama berarti tingkatan pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo ini adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial karena pada saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Jadi diingat-ingat, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama. Kemudian didirikan oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 atas gagasan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Programnya adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI. Digagas oleh Tirto Adisuryo dan didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Latar belakang didirikannya SDI adalah ketidakmampuan pedagang pribumi untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. Keputusan Kongres pertama SDI di Solo tanggal 19 September 1912 adalah mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI dengan tujuan untuk memperluas ruang gerak organisasi. Jadi maksudnya itu tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi atau perdagangan saja, melainkan bergerak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi ketika diubah menjadi Sarekat Islam itu tidak hanya terfokus pada bidang ekonomi ataupun perdagangan. Nah, hasil kongres pertama Sarekat Islam di Surabaya pada tahun 1913 adalah mengangkat Hos Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto menjadi ketua dari Sarekat Islam.
Perkembangan syarikat Islam yang sangat pesat didorong oleh beberapa faktor. Satu, yaitu tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa. Yang kedua, terdapatnya sifat kerakyatan dan dasar agama Islam. Tiga, meningkatnya kemampuan perdagangan pedagang Islam untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. 4. Keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segala kegiatan syarikat Islam. Bagaimana anak-anak bisa membedakan ya? Jadi, Syarikat Dagang Islam ini digagas oleh Tirto Adisuryo dan didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, SDI ini tidak hanya bergerak dalam bidang perdagangan atau ekonomi, tetapi juga bergerak dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Indische Partij atau IP, didirikan tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh 3 serangkai. Siapa sajakah mereka? Yang pertama yaitu Douwes Dekker atau nama aslinya Danu Dirja Setiabudi. Kemudian yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo dan yang ketiga Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryoningrat. Tujuan didirikan Indische Partij adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dengan berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan yang bebas dan merdeka. Beberapa upaya untuk mencapai tujuan Indische Partij antara lain: 1. Menyerap cita-cita nasional. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan. Yang ketiga, memberantas berbagai usaha yang dapat membangkitkan kebencian antar agama. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Yang dimaksud pro-Hindia ini adalah Indonesia. Jadi harus pro-Indonesia di dalam pemerintahan supaya segera merdeka. Kemudian yang kelima, berusaha untuk mendapatkan hak bagi semua orang Hindia atau orang Indonesia. Jadi Indische Partij ini adalah organisasi yang tujuan langsungnya yaitu kepada bidang politik. Baik, perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Bagaimanakah perbedaan perjuangannya jika sebelum tahun 1908 itu di bawah pimpinan raja atau bangsawan atau tokoh agama, sedangkan sesudah tahun 1908 itu digerakkan oleh kaum terpelajar. Contohnya organisasi Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam, kemudian Indische Partij. Bersifat kedaerahan. Sebelum tahun 1908 itu masih bersifat kedaerahan. Sesudah tahun 1908 itu sudah mulai bersifat nasional dan adanya kerjasama antar daerah. Kemudian yang ketiga, sebelum tahun 1908, perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Sedangkan sesudah tahun 1908 itu perjuangan dilakukan dengan cara diplomasi, perundingan, dan cara-cara yang modern. Kemudian sebelum tahun 1908 itu terfokus pada pemimpin yang karismatik. Sedangkan sesudah tahun 1908 itu sudah memiliki organisasi dan kaderisasi yang jelas. Kemudian sebelum tahun 1908 perjuangan masih bersifat reaktif dan spontan, sedangkan sesudah tahun 1908 sudah memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908. Makna kebangkitan nasional tahun 1908 bagi bangsa Indonesia adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Jadi sudah timbul atau bangkit tentang semangat
tentang nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, persatuan, kesatuan, dan kesadaran rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Kemudian arti pentingnya apa kebangkitan nasional tahun 1908 bagi bangsa Indonesia adalah timbulnya kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sedangkan arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pelajar, adalah kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak mudah pasrah. Yang kedua, bangkit untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Yang ketiga, mampu menguasai keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mewujudkan persatuan di Indonesia. Persatuan, seringkali kita mendengar kata persatuan dan kesatuan. Apa perbedaan dari persatuan dan kesatuan? Jadi persatuan itu merupakan perkumpulan dari berbagai komponen-komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tadi, hasil dari persatuan-persatuan menjadi satu yang utuh. Nah, persatuan dan kesatuan ini merupakan bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Secara umum, tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu dimulai dari perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah. Kemudian timbullah kebangkitan nasional, bangkit untuk persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan. Kemudian timbulnya Sumpah Pemuda atau ikrar janji para pemuda untuk bersatu. Kemudian proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai religius, nilai ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai yang mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar manusia. Kemudian yang ketiga ada nilai produktivitas, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Kemudian yang keempat nilai keseimbangan hak dan kewajiban, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Jadi sikap-sikap positif ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kalian harus memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia terwujud dalam bentuk merasa bahagia dan gagah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan yang membuat rakyat Indonesia bangga sebagai bangsa Indonesia. Wujud bangga sebagai bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dengan 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Melestarikan budaya bangsa Indonesia. 3. Menggunakan produk dalam negeri. 4. Menghormati lambang dan simbol-simbol negara Indonesia. 5. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6. Patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian video pembelajaran PPKN kelas 8 bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional.
Sekarang silahkan kalian tulis pertanyaan tentang materi yang belum kalian pahami di kolom komentar. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap kalian, kelas, dan nomor presensi. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.